Belakangan, Freemason, Illuminati, dan teori konspirasi merupakan tiga hal yang kerap dihubung-hubungkan. Keberadaan organisasi Freemason kerap dikaitkan dengan berbagai kejadian di era saat ini sampai dengan bangunan. Pada dasarnya, organisasi rahasia Freemason pernah ada, tumbuh dan berkembang, termasuk di Bandung. Berikut merupakan percakapan kami dengan salah satu pegiat sejarah dan juga penulis buku okultisme, Rizky Wiryawan. Nama Rizky Wiryawan, saya profesinya selain dosen juga jadi kurator di Museum Kota Bandung. Masuk ke Bandung memang dibawanya oleh orang-orang Belanda, ya. Jadi termasuk yang terlambat sebenarnya masuk ke Bandung karena Freemasonry masuk ke Hindia Belanda itu sejak zaman VOC tahun 17 abad ke-18, cuma masuk ke Bandung itu sekitar akhir abad 19, tahun 1890-an baru mulai berdiri loge Sinian di Bandung. Oke, memang anggotanya kebanyakan orang-orang Eropa yang terutama dari birokrat, sebagian juga kemudian dari militer. Nah, karena Bandung dulu pernah menjadi pusat militer di Hindia Belanda, jadi sebagian besar anggota Freemasonry di Bandung juga orang militer, dan sebagian lain diisi dari pengusaha perkebunan, juga pengusaha bisnis yang lain. Jadi tergantung dengan karakter kotanya masing-masing. Banyaknya yang di Bandung itu termasuk yang terbanyak di Hindia Belanda karena bisa sampai 600-an ya dalam masa-masa keemasannya. Memang kebanyakan adalah ada dari pengusaha, ada dari birokrat, misalnya wali kota Bandung saat itu Nicholas Bates, ada juga kalangan militer, dan sebagian kecil adalah orang-orang pribumi, tapi itu pun yang kalangan elit saja. Mungkin dibilang vital enggak ya, cuman Bandung termasuk yang kegiatan lodgenya paling aktif di Hindia Belanda. Artinya selain dia misalnya berhasil membuka perpustakaan yang terbesar untuk Bandung saat itu, dia juga membuka sekolah-sekolah, kemudian mengadakan berbagai aksi sosial, misalnya memberikan kredit ringan, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian charity, menyumbangkan misalnya ke Yayasan Tunanetra. Jadi salah satu aksinya adalah di bidang sosial, dan Bandung termasuk yang paling aktif. Kalau di Bandung memang terpusat di Loge Sinian yang terletak sekarang di bekas di lokasi Masjid Al-Uqwah ya. Dulu itu pusatnya di sana di Loge Sinian. Cuman kalau misalnya peninggalan yang tidak langsung, misalnya kayak sekolah-sekolah, dulu di sini di Museum Kota Bandung pernah dijadikan sebagai taman kanak-kanak yang dimiliki oleh Freemasonry. Jadi selain dari kegiatan utamanya yang di Loge Sinian, kegiatan sosialnya bisa di banyak tempat. Misalnya secara tidak langsung mereka juga menyumbang di tunanetra, kemudian mereka membuat banyak sekolah netral ya, artinya tidak terikat kepada agama apapun. Setidaknya di Bandung ada 2-3 sekolah yang dikelola oleh Freemasonry. Memang kalau yang tidak langsung masih ada beberapa yang masih bisa dilihat sekarang ya. Misalnya kalau tidak jauh dari Loge Freemason ada Polrestabes yang dulunya merupakan co-school,
Nah, dulu sebelum loji itu berhasil dibangun, anggotanya mengadakan kegiatan di sana. Kemudian masih di lingkungan sekitarnya ada bangunan ini, bangunan Museum Kota Bandung, yang dulunya digunakan sebagai taman kanak-kanak milik Freemasonry, jadi dikelola oleh mereka. Selain itu masih banyak lagi yang bekas peninggalan anggota Mason, misalnya ITB misalnya, karena beberapa perintisnya adalah orang Mason misalnya. Kemudian kita juga masih bisa menemukan beberapa peninggalannya di Makam Pandu, beberapa nisan yang masih ada logo Freemasonry-nya. Dan masih banyak tempat lagi yang misalnya pernah ditinggali oleh anggota Mason misalnya, karena zaman dulu termasuk banyak, dan sampai sekarang mungkin kalau di data masih ada beberapa yang masih bisa masih bertahan fisiknya. Kegiatannya terbuka dan terpublish secara umum, jadi mereka juga bikin mereka selalu mempublish kegiatannya dalam majalah. Majalah itu memang ditujukan untuk intern, tapi tentu saja bisa diakses oleh publik, dan kegiatan mereka biasanya juga bisa diliput di media-media massa saat itu, dan daftar anggotanya juga terbuka untuk diketahui oleh umum. Walaupun kegiatan ritualnya atau kegiatan rutinnya mungkin tidak bisa terbuka ya, hanya aksi-aksi sosial saja mungkin yang bisa diakses oleh publik. Iya, karena semua organisasi yang berdiri di Hindia Belanda itu harus memiliki izin dari Gubernur Jenderal, termasuk Freemasonry, dan beberapa Gubernur Jenderal juga tercatat sebagai anggota Freemasonry sebenarnya. Jadi tidak ada masalah untuk masalah perizinan, kecuali setelah dilarang ya. Setelah dilarang itu murni tidak bisa beraktivitas lagi. Keberlangsungan Freemasonry di Bandung ini berakhir seiring dengan masuknya Jepang ke Nusantara, karena Jepang mengikuti kebijakan fasis Jerman yang melarang dan bahkan menangkapi semua anggota Freemasonry. Mereka dianggap sebagai penjahat kelas utama yang harus kalau bisa dimusnahkan ya, dan yang ditangkap itu kemudian di Hindia Belanda itu dikonsentrasikan atau diinternir di Cimahi, di Baros. Di sana di internir kelas 1. Jadi kelas 1 artinya yang paling buruk penanganannya, dan banyak anggota Mason yang meninggal di sana. Nah, setelah merdeka hanya sedikit yang bisa survive, sehingga sulit untuk bisa mengulangi kejayaan yang sebelumnya, apalagi kebijakan dari pemerintah saat itu juga masih transisi dan masih belum berpikir ke arah sana. Jadi hanya bisa merintis secara kecil-kecilan dengan misalnya mengandalkan beberapa Mason yang orang Indonesia asli, sehingga kemudian tahun 55 bisa mendirikan Timur Agung Indonesia yang terpisah dari Belanda. Tapi kemudian 10 tahun kemudian, sekitar tahun 60-an ini dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, dilarang oleh Soekarno. Sebenarnya ini kalau di luar negeri memang sudah lama isu negatif mengenai Freemason itu sudah muncul seiring dengan munculnya Freemasonry, terutama dari pihak-pihak yang merasa terancam ya, terutama kerajaan dan gereja gitu. Tapi untuk di Hindia Belanda sendiri di Indonesia, memang satu orang-orang masih mengadopsi atau mengambil propaganda-propaganda yang berkembang di luar negeri misalnya. Jadi kemungkinan sekitar tahun 40 sampai masa-masa 60-an itu, ketika kita sedang anti-antinya terhadap asing, paham-paham yang seperti itu mulai diambil oleh kita gitu. Hal-hal yang negatif gitu. Walaupun sebelumnya memang kalau kita lihat Loji Sindian misalnya oleh masyarakat memang sudah dijuluki Gedung Setan karena kegiatannya yang dianggap menyeramkan ya, dan
tidak hanya loge di Bandung saja yang dibilang gedung setan, hampir semua loge di Indonesia dijuluki masyarakat gedung setan. Mungkin karena tokoh-tokoh agama setempat yang ingin melindungi komunitasnya dari pengaruh atau ideologi Freemasonry. Intinya harus open mind saja ya, kita bisa tidak setuju, tapi semuanya harus tetap berada di lingkungan diskusi yang ilmiah ya. Jadi tetap membicarakan Freemasonry, walaupun kita tidak setuju, tapi tidak sampai membawa-bawanya ke hal-hal yang politis ya, karena isu-isu yang berkembang sekarang itu lebih ke politis dibandingkan dengan yang sifatnya ilmiah. Dalam sejarahnya, organisasi rahasia Freemason memang pernah berkembang di Bandung. Bahkan beberapa tokoh pribumi termasuk menjadi anggotanya. Pertanyaannya adalah, seberapa berbahaya sebenarnya organisasi ini? Apakah benar mereka ingin mengubah tatanan dunia yang sudah ada? Kami berkesempatan berbincang dengan salah satu member Freemason berkebangsaan Perancis yang tengah berada di Bandung. Kami sajikan di episode mendatang. Sampai jumpa.